السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافئ البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون يا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah menggerakkan setiap jiwa hambanya untuk menuju kekasih Allah Sayyidina Muhammad yang kita muliakan dan kita hormati para habaib, para hubabah, para syaraif, anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan di dalam syair yang telah kita dengar, hum amanun fil ardi fadzakiri, mereka adalah cahaya keamanan yang Allah berikan kepada seluruh umat Sayyidina Muhammad. Wabil khusus yang kita muliakan seluruh keluarga besar sahibul haul Hubabah Asy-Syarifah Badrun bint al-Habib Yusuf Al-Qadir Al-Hasani. Wabil khusus yang tidak bisa berhadir bersama kita pada hari ini, Al-Habib Uthman Al-Qadiri Al-Hasani, yang beliau sekarang sedang sakit. Kita doakan dengan keberkahan haul ini, semoga Allah mengangkat seluruh penyakitnya, semoga Allah sembuhkan seluruh apa yang ada di dalam dirinya zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan Al-Habib Husain Al-Qadiri yang senantiasa hadir pun bersama kita, akan tetapi di tahun ini beliau pun tidak bisa berhadir. Dan juga yang kita muliakan Al-Habib Hasan Al-Qadiri matta'anallah bituli hayatih, dan juga Sayyidil Walid ayahanda saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Qadri matta'anallah bituli hayatih. Dan juga yang kita muliakan Sayyidil Am Al-Habib Ali As-Segab dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-faqir. Dan yang saya muliakan seluruh para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Kiai Haji Zarkashi dan seluruh asatid dan muallim yang insyaallah akan menambah keberkahan kita di hari yang mulia ini. Dan semoga dengan berhadirnya para ulama yang merupakan warathah Nabi Muhammad, para pewaris Nabi Muhammad, semoga Allah turunkan keberkahan dunia dan akhirat kepada kita semua. Dan juga yang kita muliakan Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Najmi Adani, yang beliau telah sempat berhadir bersama kita. Kita doakan semoga perjalanannya diberikan keselamatan. Dan seluruh hadirin hadirat, wabil khusus Bapak Ketua DPRD dan seluruh panitia penyelenggara yang rela lelah-lelahan
rela meneteskan keringat, mengeluarkan harta untuk terselenggaranya acara haul pada hari ini, dan seluruh pihak yang membantu, semoga apa yang mereka berikan untuk Nabi Muhammad akan diganjar dan diberikan langsung hadiahnya oleh Rasul nanti di yaumil qiyamah. Dan yang saya muliakan hadirin hadirat, para pecinta dan perindu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh yang telah mentakdirkan kepada kita, yang telah mengizinkan kepada kita, laula iradatih wa qadratih lama hadarna. Kalau bukan karena takdirnya, kalau bukan karena kehendaknya, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa duduk di tempat ini dengan rasa aman yang diberikan oleh Yang Maha memberikan keamanan Allah. Dialah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh yang membentangkan seluruh alam semesta, yang menciptakan seluruh apa yang ada di permukaan bumi dan langit. Dialah Allah yang Maha berkuasa akan segala apa yang diciptakannya, sehingga di hari yang mulia, di hari yang berbahagia, diturunkan ribuan malaikat untuk berhadir di tempat ini menyaksikan kita adalah pecinta para awliya Allah, kita adalah pecinta kekasih Allah, kita adalah pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tak ada satupun yang mampu berhadir di tempat ini kalau bukan jiwanya terpanggil dan dipanggil oleh yang mengundang Sayyidina Muhammad. Karena ini acara adalah madhar daripada madhar keagungan Rasulullah. Ini adalah madhar dan bentuk kemuliaan Nabi Muhammad. Kita menghauli Asy-Syarifah Hubabah Badrun. Kenapa kita hauli? Karena beliau mengikuti jalan Nabi Muhammad, karena beliau menteladani Nabi Muhammad, karena beliau mencintai Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya yang memiliki acara ini adalah Sayyidina Nabi Rasulullah, Sayyidina Nabi Muhammad bin Abdullah. Karena sesungguhnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapakah yang mampu memanggil ribuan jiwa kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang kita niatkan ketika kita berhadir di tempat yang mulia ini? Apa yang kita hajatkan? Apa yang kita inginkan? Demi Allah, tak ada satupun dari kita yang menginginkan dunia di tempat ini. Demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang menginginkan pangkat dan kekuasaan di tempat ini. Semua jiwa terpanggil murni karena kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad. Semua terpanggil karena kerinduannya kepada Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah mereka yang jiwanya terpanggil karena kerinduan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya bukan dirinya yang menghendaki, akan tetapi Rasulullah lah yang memilih kita. Hadirin hadirat, Nabi Muhammad lah yang memilih kita. Rasulullah telah mengatakan, Wallahul mu'ti wa anal qasim. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Wallahul mu'ti, Allah yang maha memberi, akan tetapi aku yang membagi, aku yang memilih. Siapa di antara umatku yang ingin kujadikan dekat denganku nanti di yaumil qiyamah? Siapa di antara umatku yang kuinginkan selalu memandang kepada wajahku di yaumil qiyamah? Orang yang dekat dengan aulia Allah, kita bayangkan di mana tempatnya. Orang yang dekat dengan kekasih Allah, kita renungkan di mana tempatnya. Hadirin hadirat, para kekasih Allah cinta dengan Nabi Muhammad, maka pasti tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Maka kalau kita cinta dengan para kekasih Allah, kita akan dekat dengan pemimpin para kekasih Allah yang namanya agung dan harum di dunia di akhirat, yang namanya Sayyidina Muhammad. Maka ketahuilah, ketika kita berhadir di tempat ini, jangan sampai pikiran dan hati kita malah sibuk dengan perkara yang lain. Karena sesungguhnya banyak di antara orang yang hadir haul, kalau seandainya pikiran dan hatinya sibuk dengan perkara dunia, maka dia mendapatkan keberkahan lebih sedikit dibanding orang yang pikiran dan hatinya benar-benar fokus dengan apa yang ada di acara haul.
Setiap yang hadir pasti mendapatkan keberkahan. Akan tetapi setiap orang berbeda mendapatkan keberkahannya masing-masing. Semakin besar doanya, semakin besar niatnya, semakin besar munajatnya, maka semakin besar karunia yang akan dia hasilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah mengatakan, inna lillahi malaikatan yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum. Nabi kita Muhammad mengatakan, sesungguhnya di antara para malaikat ada yang tugasnya adalah turun ke muka bumi untuk mencari mana mereka para pecinta yang selalu mengenal dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka yang selalu mengagungkan Allah, mana mereka yang hatinya terpanggil untuk Allah dan Nabi Muhammad, mana mereka yang selalu langkah kakinya menuju kepada keridhaan Allah dan Nabi Muhammad. Maka ketika para malaikat melihat perkumpulan yang sungguhlah banyak seperti hari ini, yang dihadiri ribuan lautan manusia dari umat Rasulullah, para malaikat yang lain memanggil, halummu ila hajatikum. Hai saudaraku sesama malaikat, kemarilah, kemarilah dan mendekatlah. Ini adalah perkumpulan yang kalian cari selama ini. Ini adalah perkumpulan yang kalian inginkan selama ini. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekarang kita memandang ribuan manusia berada dalam acara haul. Akan tetapi ketahuilah, jumlah malaikat lebih besar dari yang hadir dari manusia saat ini. Para malaikat yang berhadir di tempat ini jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Mau apa mereka para malaikat hadir? Mereka akan mengaminkan setiap doa dari yang hadir. Maka kita berharap semoga hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah, dan semoga seluruh penyakit diangkat Allah, dan semoga seluruh bala musibah dijauhkan Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika acara telah selesai, maka para malaikat ini kembali menghadap Allah. Ketika para malaikat menghadap Allah, Allah bertanya kepada mereka. Kata Allah, hai para malaikatku, kalian dapati sedang apa para hambaku? Maka para malaikat mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbul Alamin, mereka hamba-hambamu mengingatmu ya Rabb, memujimu ya Rabb, berzikir kepadamu ya Rabb, dan mereka mengagungkan nabimu Sayyidina Muhammad. Mereka memuliakan kekasihmu para awliya Allah. Maka Allah kembali bertanya kepada mereka. Kata Allah, wahai malaikat, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka minta? Apa yang mereka kehendaki? Di dalam hati mereka apa yang mereka niatkan? Malaikat mengatakan, ya Rabb, tak ada satupun dari mereka yang hadir kecuali menginginkan syurgamu ya Allah, kecuali ingin dekat dengan kekasihmu Sayyidina Muhammad di syurga Firdaus. Tidak ada satupun mereka yang hadir berdesak-desakan duduk kecuali ingin berdesak-desakan dengan kekasihmu Nabi Muhammad di yaumil mahsyar. Maka Allah bertanya, kata Allah, wahai malaikat, bagaimana, apakah mereka melihat surga tersebut? Malaikat mengatakan, ya Rabb, tak ada satupun dari mereka yang telah memandang dengan kedua bola matanya kepada surgamu ya Allah. Allah pun berkata, bagaimana seandainya mereka melihat, wahai malaikat? Bagaimana jikalau kedua bola matanya kubukakan hijab sehingga memandang kepada tempatnya di surga? Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, seandainya
semua hambamu yang berhadir tersebut memandang dan melihat syurgamu yang sangatlah indah, maka tak akan ada satu pun dari mereka yang rela bermaksiat kepadamu ya Allah. Tak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan salat, tak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan puasa Ramadan, tak ada satu pun dari mereka yang selalu berada di dalam jurang-jurang kemaksiatanmu ya Rabb. Maka Allah mengatakan, lantas apa yang mereka takuti? Kalau seandainya mereka menginginkan syurga, lantas apa yang mereka takuti? Malaikat mengatakan, ya Rabb, semua yang hadir takut dengan neraka. Akan tetapi di antara mereka ada yang berbeda. Ada yang takut dengan neraka karena apa? Karena siksanya yang pedih, karena azabnya yang besar. Akan tetapi ada di antara mereka yang takut masuk neraka karena terpisah dengan nabinya Muhammad. Di antara mereka takut masuk neraka karena tak mendapatkan kesempatan untuk memandang wajah nabinya Muhammad. Mereka takut masuk neraka karena tidak bisa memandang wajah Rasul. Lebih pedas dan lebih sakit siksanya dibanding api neraka Jahannam ya Rabb. Maka Allah mengatakan, apakah mereka telah melihat nerakaku? Tidak ada satupun dari mereka yang melihat ya Allah. Mereka kau hijab. Bagaimana seandainya kalau mereka melihat neraka? Bahkan hadirin hadirat, dikatakan seandainya kita ini semua yang hidup, Allah bukakan hijab telinga dan mendengar siksa ahli kubur, maka kata Rasulullah satu persatu dari mereka akan jatuh bergelimpangan meninggal. Akan tetapi walhamdulillah, akan tetapi dengan nikmat Allah tak ada satu pun dari kita yang mendengar siksaan ahli kubur. Hanya mereka para kekasih Allah yang mendengar. Hanya mereka para aulia Allah yang mendengar. Jikalau mendengar saja sudah menjadikan kita jatuh bergelimpangan meninggal, maka bagaimana kalau seandainya kita menyaksikan dengan kedua bola mata kita? Maka kata para malaikat, tak ada satu pun ya Allah yang memandang dan menyaksikan neraka. Maka kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat? Kata malaikat, ya Rabb, seandainya mereka melihat nerakamu, tak akan ada satupun yang bermaksiat di atas muka bumi Allah. Tak ada satupun yang mabuk-mabukan. Tak ada satupun yang berzina. Tak ada satupun yang mencuri. Karena mereka telah menyaksikan siksa yang sangat pedih di yaumil qiyamah. Maka Allah memberikan jawaban, pemberian kepada kita semua yang hadir karena Allah. Apa Allah katakan? Ashhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Allah mengatakan kepada para malaikat, saksikanlah, dengarkanlah wahai para malaikat, tidak ada satupun dari mereka yang hadir di perkumpulan tersebut kecuali seluruh dosa mereka diampuni Allah. Seluruh kesalahan mereka dimaafkan Allah. Kita lihat bagaimana akhlaknya seorang wali, akhlaknya seorang yang saleh, akhlak yang hatinya telah bercahaya cahaya cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah Al-Habib Umar marah? Apakah sahibul ratib murka? Tidak hadirin hadirat. Al-Habib Umar mengatakan, langsung berdiri dari tempatnya, kalau begitu ayo kita ke sana, kita bawa hadiahnya, kita berikan kepada orang yang bilang ucapan itu. Habib Umar marah? Tidak. Al-Habib Umar mencaci dan mendoakan yang tidak baik? Tidak hadirin hadirat. Ketika dirinya dihina seperti itu, disamakan anaknya dengan anak kambing, beliau bangun dari tempatnya dengan rasa kegembiraan. Ayo kita ke tempat itu orang, kita berikan hadiah kepada dirinya. Muridnya bingung semua hadirin hadirat. Ini manusia atau malaikat? Tapi itulah jiwa seorang umat Rasulullah. Kalau telah keluar dari hatinya hasrat hawa nafsu,
Kalau sudah bersemayam di dalam dirinya kecintaan kepada sang Rasul, maka anak muridnya bangkit dari tempatnya, berangkat ke tempat itu orang. Al-Habib Umar sendiri yang langsung ketok pintu rumah. Assalamualaikum, kata Al-Habib Umar. Assalamualaikum, kata Al-Habib Umar. Assalamualaikum, kata Al-Habib Umar, sampai 3 kali. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan salam ke rumah orang, orang tidak jawab, disunahkan 3 kali kita salam. Jangan 1 kali salam langsung tidak salam lagi, disunnahkan 3 kali. Maka keluarlah ini orang. Ternyata hadirin hadirat, ini orang tidak tahu tampangnya Al-Habib Umar itu seperti apa. Ini Al-Habib Umar, matanya tidak melihat buta, tapi mata batin beliau yang memandang. Mata batin beliau yang melihat. Kata ini orang, kalian ini, pian ini siapa? Engkau ini siapa? Kata Al-Habib Umar, saya adalah Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kau bilang tadi, kau ingin diberikan hadiah untuk anak kambingmu. Kami datang ke sini untuk memberikan selamat dan doa untukmu serta memberikan hadiah dan mengucapkan selamat atas kambingmu karena telah melahirkan. Maka kata Al-Habib Umar, kamu ketahuilah kambingmu ini sangat berkah. Didoakan sama Al-Habib Umar. Maka ini orang dengan tidak terasa meneteskan air mata dan mengatakan, wallahi Habib, wallahi Habib, innaka min dzurriyyatir Rasul. Orang ini dengan meneteskan air mata yang tadinya menghina, berbalik keadaan menjadi pecinta. Ini orang mengatakan, ya Habib, demi Allah saya bersaksi kau adalah keturunan Rasulullah. Kau dicaci, kau diam. Kau dihina, kau diam, bahkan kau balas cacian dengan pujian serta doa. Dari sekarang wahai Habib, aku tidak akan pernah berpisah denganmu di dunia dan di akhirat. Inilah akhlak para aulia. Inilah akhlak para salihin. Akan tetapi kita harus ingat, kalau diri mereka yang dihina, mereka diam. Kalau keluarga mereka yang dihina, mereka diam. Akan tetapi kalau yang dihina adalah agama Allah, yang dihina adalah syariat Rasulullah, maka tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut para aulia dan salihin. Sebagaimana Rasulullah, lam yakum ahadan lighadabih. Kalau sudah orang hina agama Allah, hina agama syariat Rasulullah, maka orang yang paling pertama berdiri adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tak ada satupun yang mampu menghalangi Rasulullah. Itu yang harus kita ingat hadirin hadirat. Mereka para salihin, para aulia tidaklah mulia dengan apa? Dengan hartanya, tidak. Mereka tidak mulia dengan pangkat dan jabatannya di dunia, tidak. Mereka mulia, namanya diagungkan di dunia dan di akhirat karena dirinya mengikuti jalan Nabi Muhammad. Karena dirinya menteladani akhlak Rasulullah. Tak ada satu pun dari sunnah Rasulullah kecuali diamalkan oleh mereka para aulia dan salihin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, ketika di akhir hayat, sebelum beliau meninggal, beliau panjangkan itu rambut sampai pundaknya. Beliau mengatakan sebelum ruhnya berpisah dari jasad, beliau mengatakan, ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Beliau mengatakan tidak ada satupun dari sunnahnya Nabi Muhammad kecuali aku berharap aku telah mengamalkan dan melakukan semuanya. Maka akhirnya di akhir hayat sebelum meninggal, beliau panjangkan itu rambut untuk bisa mendapatkan sunnah Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun dari sunnah Rasulullah yang ditinggalkan para aulia. Bahkan di zaman sekarang dikatakan oleh para ulama dan para salihin, kalau kita ingin melihat kepribadian dan akhlak Rasulullah yang dicerminkan oleh para ulama di zaman ini, maka pandanglah dan lihatlah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Kabir. Lihatlah Al-Habib Umar, tak pernah beliau merenggut kepada siapapun, selalu senyum kepada siapapun yang berjumpa dengan beliau, selalu cinta kepada siapapun yang membenci kepada beliau, bahkan beliau cintai hadirin hadirat.
Setiap orang yang dekat dengan beliau akan terpana melihat keindahan akhlak Sayyidina Habib Umar bin Habib. Orang yang benar-benar tulus di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga apa yang dihasilkan beliau namanya terkenal di seluruh permukaan bumi. Dakwahnya diterima dimanapun. Jadi kunci yang akan memberikan kita kemuliaan dunia dan akhirat bukanlah harta ataupun jabatan, melainkan seberapa kuat keikatan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya orang yang cinta dengan sholihin, orang yang cinta dengan para aulia, jangan harapkan apa yang dia akan dapatkan di dunia di akhirat. Karena sesungguhnya dengan adanya mereka para sholihin di atas muka bumi Allah ini, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, berapa banyak Allah angkat bala musibah dan fitnah. Mereka para sholihin dan para aulia di dalam malamnya, di dalam sujudnya, menangis untuk kita umatnya Rasulullah. Berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan bala musibah, karena banyaknya dari umat Rasulullah yang selalu bermaksiat, banyaknya dari umat Rasul yang melanggar perintah Allah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, laula hum bainal anam ladubdikat ardun wa jibalun lirtikabil khati'ah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau bukan karena adanya para aulia dan para salihin yang berada di atas muka bumi Allah, baik yang wafat ataupun yang hidup, kalau bukan karena munajat mereka, kalau bukan karena sujud mereka, kalau bukan karena doa dan tangisan serta rintihan mereka, maka Imam Al-Haddad mengatakan akan Allah porak-porandakan permukaan bumi ini. Akan Allah benturkan gunung dengan gunung yang lain. Allah akan tenggelamkan seluruh manusia yang ada di muka bumi Allah. Akan tetapi dengan adanya mereka para sholihin, Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di hari ini, hadirin hadirat. Maka jangan sampai ada di dalam hati kita kecuali kecintaan kita kepada para aulia, kecuali kecintaan kita kepada para sholihin. Karena Sayyidina Imam Syekh Habib Bakar bin Salim mengatakan, fahmul muradu wa la yuradu siwahu, wal qalbu mushtagilun bihim wal hal, karrir lisanni dhikrahum wa hadithahum, ta'ammal bi hayatihim ihsana. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau mengatakan, merekalah para aulia yang selalu diinginkan dan dicintai, dan tidak ada satupun yang layak dicintai kecuali mereka para salihin, kecuali mereka para aulia. Wal qalbu mushtaghilun bihim wal hana, hati dan sanubari senantiasa sibuk di dalam memikirkan kerinduan dan kecintaan kepada mereka para salihin. Karrir li sam'i dzikrahum wa hadithahum. Kata Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, selalu perdengarkan kepada telingaku bagaimana keindahan hidup mereka para salihin, bagaimana siang-siang mereka, bagaimana waktu malam mereka yang tidak pernah lepas dari mengingat Allah, tidak lepas dari menyebut Allah, tidak pernah lepas dari bersujud mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Setiap hari mereka senantiasa di dalam ibadah. Bahkan Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Segaf Al-Muqaddam Thani yang dikenal, beliau dikatakan, tidaklah satu hari dari kehidupannya kecuali menghatamkan Al-Quran 7 kali di pagi hari, 7 kali di malam hari. Ada di antara kita yang mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak itu. 7 kali di pagi hari, 7 kali di malam hari. Kenapa beliau mampu melakukan itu? Karena mereka tidak memiliki kesibukan dengan duniawi yang menyibukkan mereka dari Allah. Seluruh dunia yang mereka miliki mendekatkan mereka kepada Allah. Harta yang mereka miliki tidak digunakan untuk maksiat, tidak digunakan untuk minum-minuman, tidak digunakan untuk membeli apapun yang lalai dan tidak manfaat.
harta mereka berikan untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan, membantu ilmu Rasulullah, maka mereka ini bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak itu karena setiap detik hembusan mereka hanyalah untuk Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Tahir yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, tahu kita amalan beliau apa? Amalan beliau setiap hari tidak kurang dari 25.000 la ilaha illallah. Setiap hari tidak kurang dari 25.000 ya hayyu ya qayyum. Ada yang mampu baca itu zikir 25.000? Tidak ada. Bahkan dengan amalan seperti itu, apa yang dikatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Kata beliau, meskipun amalanku seperti ini banyaknya, beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fikal amal tuhyil idhamar ramah. Beliau mengatakan, ya Rabb, diriku tidak memiliki amal saleh sedikit pun. Wahai Habib, ini 25.000 bukan amal saleh. Beliau mengatakan itu semua karena hawa nafsu, padahal dirinya telah terbebaskan dari hawa nafsu. Ya Rabbi ma ma'na amal, ya Rabb, diriku tidak memiliki amal sedikit pun. Diriku tidak memiliki amal sedikit pun. Akan tetapi yang kumiliki apa, kata beliau? Lakin lana raja fikal amal. Akan tetapi yang saya miliki adalah hanya harapan kepadamu ya Rabb. Yang dimiliki beliau hanyalah harapan kepada Allah. Beliau tidak berharap kepada amal solehnya yang banyak. Beliau tidak berharap kepada zikirnya yang banyak. Beliau tidak berharap dengan sholawatnya yang banyak. Akan tetapi beliau berharap kepada Allah Jalla Jalaluh yang maha menentukan kehidupannya masuk ke dalam syurga atau masuk ke dalam neraka Allah. Maka itu yang harus kita tanamkan di dalam hati dan jiwa kita. Kalau kita tidak mampu beramal seperti mereka, kita bisa bersama mereka. Bagaimana caranya? Kalau kita tak mampu beramal seperti mereka, maka cintailah mereka, idolakanlah mereka. Karena Rasulullah telah memberikan kunci jalan untuk menuju kelompok Rasulullah. Rasulullah telah menuju jalan kepada jalan Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dan berkumpul orang yang dicintainya. Maka jikalau kita tak mampu beramal seperti para salihin, tidak mampu beramal seperti para aulia, salat kita yang sunnah sedikit, sedekah kita sedikit, zikir kita sedikit, kunci dan jalan kebahagiaan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah kecintaan kita kepada para aulia, kecintaan kita kepada para salihin. Maka berhati-hatilah hadirin hadirat, jangan sampai kita menjadi orang yang kecintaan tersebut diambil oleh mereka yang tidak mencintai para aulia dan salihin. Hiduplah dengan kecintaan kepada para aulia dan wafatlah dalam kecintaan kepada para aulia, karena sesungguhnya dengan kecintaan tersebut kehidupan kita akan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita hendaknya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum. Beliau mengatakan janganlah kita berteman, janganlah kita mencinta kecuali dengan mereka para aulia, para salihin. Janganlah kita dekat kecuali dengan mereka para aulia dan salihin. Kenapa wahai Habib Ali? Kenapa wahai Imam Ali Al-Habsyi kami tidak boleh dekat dan cinta kecuali kepada para salihin? Beliau mengatakan fa innal maula waffar min hibatih atahu. Karena sesungguhnya ketika kita mencintai mereka para aulia dan salihin, kita akan mendapat pandangan rahmat dari Allah.
Ketika kita cinta dengan mereka yang merupakan sumber magnet yang mengundang rasa sayang Allah ke atas muka bumi Allah, maka kita akan tergolong menjadi orang-orang yang disayangi Allah. Kita dekat dengan mereka, kita tidak akan rugi hadirin. Apalagi kalau kita cinta. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengisahkan di zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah ada salah seorang ahli maksiat, pendosa yang berlumuran dirinya dengan darah kemaksiatan. Kata Rasulullah, ini orang sudah divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Maka akhirnya ini orang digiring oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka Allah. Ketika masih di dalam perjalanan, apa yang terjadi? Allah katakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kau susul itu orang dan kau tanya, ketika hidup pernah tidak cinta kepada sholihin? Ketika hidup pernah tidak hatinya sayang kepada para aulia? Maka akhirnya Sayyidina Jibril berangkat mendatangi ini orang yang telah dihukum oleh Allah akan disiksa dalam neraka. Kata Sayyidina Jibril, hei kau, ketika kau hidup pernahkah kau cinta kepada para kekasih Allah? Maka ini orang dengan bangganya mengatakan, ketika aku hidup aku tidak cinta kepada mereka para aulia, aku tidak cinta dengan mereka para solehin. Maka akhirnya Jibril ini kembali kepada Allah. Kata Jibril, ya Rabb, kau maha tahu apa yang diucapkan hambamu. Dan dirinya mengatakan tidak pernah cinta kepada salihin. Maka kata Allah, kalau begitu kau kembali lagi kepadanya, kau tanya lagi, kalau dia tidak pernah cinta dengan salihin, apakah pernah dia duduk di dalam perkumpulan yang di dalamnya ada para aulia dan salihin? Akhirnya Sayyidina Jibril kembali dan bertanya kepada ini orang. Ini orang pun mengatakan, hei Jibril, cinta saja aku tidak pernah, maka bagaimana aku ingin duduk bersama mereka? Duduk tidak pernah dengan para aulia. Maka kata Sayyidina Jibril mengatakan, oh ini orang sudah layak masuk neraka Allah. Kembali kepada Allah, ditanya lagi. Kata Allah, kau tanya lagi wahai Jibril, apakah dia pernah makan dengan para solihin? Ya mungkin ketika datang ke rumah makan ataupun ada acara, ya dia tidak tahu di situ ada para aulia dan solihin. Maka datang lagi Jibril bertanya kepada ini orang. Ini orang mengatakan, hei Jibril, duduk saja aku tidak mau, apalagi mau makan. Duduk saja dengan aulia dan solihin aku tidak mau, bagaimana aku ingin duduk bersama mereka? Maka kata Sayyidina Jibril, mali hadzal rajul illa al-halak. Ini orang sudah tidak ada ketetapan baginya kecuali celaka, celaka dan celaka. Akhirnya Sayyidina Jibril kembali kepada Allah dan Allah menyuruh lagi Sayyidina Jibril untuk bertanya. Kata Allah, hai Jibril, kau tanya lagi. Tanya namanya. Apakah namanya ada mirip dengan salah seorang kekasihku? Tanya namanya. Apakah namanya ada yang sesuai dengan kekasihku dan para aulia? Maka datang Jibril bertanya lagi, ternyata namanya tidak nama orang saleh, akan tetapi namanya nama orang kafir. Nama orang yang tidak cinta dan beriman kepada Allah. Nah, kata Sayyidina Jibril, ada apa ini Allah? Akan tetapi Sayyidina Jibril hanya mematuhi apa yang diperintah Allah. Di belakang itu semua terdapat rahasia Allah. Maka ketika menghadap Allah, ya Rabb, namanya pun tidak sesuai dengan nama aulia. Maka kata Allah, kau kembali lagi wahai Jibril, kau tanya apakah nama ayahnya sesuai dengan nama para aulia? Datanglah Sayyidina Jibril, ternyata nama ayahnya pun tidak nama orang muslim. Maka kata Sayyidina Jibril, ya Rabb, sudah ya Rabb, masukkan saja ini orang dalam neraka. Apa kata Allah? Jangan kau masukkan. Ya Rabb, ini orang tidak cinta kepada kekasih,
tidak ingin dekat dengan kekasihmu, dalam hatinya membenci kepada kekasihmu, dan bahkan namanya tidak sama dengan mereka, nama ayahnya tidak sama. Akan tetapi Allah mengatakan, masukkanlah dirinya ke dalam syurga dengan kemuliaanku, karena dia pernah mencintai orang yang cinta kepada para aulia. Subhanallah, kecintaan kita kepada orang yang cinta kepada para aulia saja bisa mengantarkan kita ke dalam syurga Allah. Maka bayangkanlah hadirin hadirat, bagaimana kalau itu cinta berada dan bersemayam di dalam hati kita. Maka jangan kita berikan hati kita kepada orang kafir. Jangan kita idolakan orang kafir. Jangan kita idolakan orang munafik dan orang fasik. Jaga diri anak-anak kita, jaga diri keluarga kita. Jadikan di dalam hati mereka tidak mengenal kecuali Allah, tidak mengenal kecuali Rasulullah, tidak mengenal kecuali para aulia Allah. Jikalau kita ingin satu keluarga kita berkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap di hari yang mana Allah berikan kesejukan, dan kita berharap ini adalah kesejukan syurga Firdausul A'la yang Allah hembuskan angin-angin syurga di hari ini. Ya Rabb, kumpulkanlah semua yang hadir di syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, tidak ada satu pun dari kami yang hadir di tempat ini melainkan mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Dan ya Rabb, ribuan lautan manusia dari umat Rasul berkumpul karena cinta kepada nabinya, maka kumpulkan mereka di yaumil mahsyar bersama nabinya Muhammad. Kumpulkan mereka dengan nabinya Rasulullah. Ya Rabb, jadikan seluruh hajat yang hadir Kau kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Kau berikan permintaannya dunia dan akhirat. Ya Rabb, ini jiwa, ribuan jiwa yang berhadir, tidaklah hadir di hari ini kecuali Engkau yang mentakdirkan, kecuali Engkau yang mengizinkan. Maka Kau pasti muliakan setiap yang hadir ya Allah. Maka muliakanlah kami dunia dan akhirat. Berikanlah kecintaan di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad. Berpuluh tahun ya Rabb, di antara kami tak mengenal cinta kepada Rasulullah. Kami tinggalkan ajarannya, kami tinggalkan perjuangannya, kami tinggalkan syariatnya. Ya Rabb, jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan tersebut. Wafatkan kami semua dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jadikan semua yang hadir akan berhadir di yaumil mahsyar di bawah bendera Sayyidina Muhammad, berkumpul dengan nabinya Muhammad. Ya Rabb, kami yakin dengan seyakin-yakinnya di hari yang mulia, di perkumpulan yang mulia yang dihadiri oleh orang-orang yang mulia, Kau turunkan ribuan para malaikat untuk mengaminkan doa kami. Maka kabulkan hajat kami dunia dan akhirat. Berikan permintaan kami dunia dan akhirat. Ya Rabb, di antara kami masih sampai saat ini belum bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Setiap malamnya hanya dihiasi dengan kemaksiatan dan kelalaian. Maka ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami ya Rabb, kecuali Kau telah perlihatkan wajah yang indah tersebut di hadapan kami ya Allah. Ya Rabb, di antara sahabat ketika sebelum Rasulullah wafat, dia ingin bekerja, izin dengan Rasul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berangkat kerja, doakan diriku ya Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka ketika ini orang berangkat dan bekerja di lahannya atau di kebunnya, maka terdengar seruan bahwasanya di hari itu Rasulullah wafat. Rasulullah telah tiada. Maka ini orang mengangkat kedua tangannya dan mengatakan dan berdoa kepadamu, ya Rabb, Kau menyaksikan doa hamba-Mu dari sahabat Rasul-Mu di saat itu. Apa doanya? Dia mengatakan, ya Allah, aku mendengar kekasih-Mu Muhammad telah kembali ke hadapan. Maka ya Rabb, ambillah penglihatanku, butakan mataku sehingga tidak ada satupun wajah yang terakhir ku pandang kecuali wajah Sayyidina Muhammad. Sehingga itu wajah adalah wajah yang selalu kekenang, selalu ku ingat. Maka hadirin hadirat, karena kecintaannya yang tulus kepada Rasulullah, matanya langsung dibutakan Allah.
matanya dan penglihatannya diambil Allah, sehingga tidak ada wajah yang terakhir dia pandang kecuali wajah Nabi Muhammad. Mereka tidak ingin mengingat wajah kecuali wajah Rasulullah. Kenapa para sahabat bersedih ketika ditinggal Rasulullah wafat? Kenapa para sahabat menangis dan merintih ketika ditinggal Rasulullah wafat? Karena mereka tak mampu lagi memandang senyuman terindah yang dari makhluk yang maha indah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, kami umat Rasulullah, jangan kau haramkan dan hijab mata kami dari memandang wajah Sayyidina Nabi. Jangan kau jauhkan mata kami dari memandang Rasulullah. Cukup mata ini hanya memandang dunia dengan penghormatan, memandang dunia dengan pengagungan. Jadikan mata ini memandang wajah yang agung, wajah Rasulullah. Dan ya Rabb, hiasilah malam-malam kami dengan memandang wajah Rasulullah di dalam mimpi kami ya Allah. Seorang salihin mengatakan, kalau seandainya Rasulullah tidak ada di hadapanku satu detik saja, maka aku telah menghitung diriku sebagai orang yang keluar dari agama Allah. Kenapa? Karena ruh Nabi Muhammad hayyun fi qulubina. Karena ruhnya Rasulullah hidup ada di dalam hati kita hadirin. Akan tetapi mereka yang ingin menghidupkan Rasulullah di dalam hatinya, Rasulullah akan ada. Maka kita berharap ya Rabb, dengan keberkahan Hubabah Syarifah Badrun bintul Habib Yusuf Al-Qadiri dan Habib Ja'far bin Sulaiman Baharun, ya Rabb, dengan keberkahan mereka yang kau cintai, mereka yang kau sayangi, golongkanlah semua yang hadir di dalam kelompok yang dicintaimu dunia dan akhirat. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami yakin Rasulullah di saat ini memandang kepada wajah kami, mengenali wajah kami yang penuh dosa ini ya Rabb. Maka jangan sampai kami keluar dari tempat ini dan kami masih membuat Rasulullah bersedih. Berapa banyak tetesan air mata yang mengalir dari mata sang Nabi yang disebabkan oleh kami ya Rabb. Jangan sampai kami menjadi umat yang membuat Rasulullah bersedih. Jangan sampai kami menjadi umat yang membuat Rasulullah menangis. Ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad di hari ini gembira memandang kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan Rasulullah memandang hati kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan Rasulullah memandang mata kami ya Allah. Jadikan Rasulullah memandang wajah kami ya Allah. Jadikan Rasulullah memandang telinga kami ya Allah. Jadikan Rasulullah memandang tangan kami ya Allah. Jadikan Rasulullah memandang jasad kami zahir dan batin ya Rabb. Sehingga ketika jasad kami telah dipandang oleh kekasihmu Muhammad, tak akan mungkin api neraka menyentuh kami wahai Allah. Tak akan mungkin siksa kubur menghampiri kami ya Rabb. Karena sesungguhnya Nabi-Mu Muhammad telah mengatakan kami sebagai umat, tidak ada satupun dari kami kecuali akan melewati sirat yang tajamnya lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Di antara mereka ya Rabb ada yang melewati sirat dengan berkuda, dengan berjalan, dan ada yang merangkak dengan kedua bola matanya ya Rabb. Akan tetapi ketika meletakkan kaki di atas sirat seorang pecinta Nabi Muhammad, maka api neraka Jahannam berkata sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Neraka Jahannam mengatakan, wahai mukmin, wahai mukmin, cepatlah kau lewati sirat secepat kilat, susullah Nabi-Mu Muhammad. Masuklah syurga bersama kekasihmu yang kau rindukan ketika hidup yang namanya Rasulullah. Maka ini mukmin mengatakan, wahai api neraka Jahannam, tidak seperti ini dirimu. Kau selalu menjatuhkan mereka yang bermaksiat. Tidak pernah kau menyuruh orang untuk cepat melewati sirat. Maka apa yang dikatakan api neraka Jahannam? Api neraka Jahannam mengatakan, ya mukmin, ketahuilah, fa inna nuraka yuhriquni.
Api neraka Jahannam mengatakan, wahai mukmin, ketahuilah cahaya yang ada di dalam hatimu membakarku. Bukan api neraka Jahannam yang membakarnya, bukan api neraka Jahannam yang menyakitinya, akan tetapi yang tersakiti adalah api neraka Jahannam karena ada cahaya di dalam hati seorang hamba tersebut. Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Cahaya apa yang mampu menyakiti api neraka Jahannam? Cahaya apa yang mampu menyakiti api neraka Jahannam kalau bukan cahaya kecintaan kepada Sayyidina Muhammad? Cahaya tersebutlah yang menjadikan api neraka Jahannam tak mampu menampung satupun dari umat Rasul yang di dalamnya, di dalam darahnya, di dalam dagingnya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami berharap semoga kami wafat dalam kecintaan kepada Rasul. Ya Rabb, jadikan seluruh alam semesta di hari ini sebagai saksi di hadapan Nabi-Mu Muhammad. Ya Rabb, langit yang saat ini dengan sejuknya menerangi kami, jadikan langit ini dengan berlapis-lapisnya 7 lapis langit menjadi saksi di hadapan-Mu ya Rabb, di hadapan kekasih-Mu ya Rabb, bahwasanya kami adalah pecinta Nabi Muhammad. Ya Rabb, bumi yang kami injak ya Rabb, pepohonan yang ada di sekitar kami ya Rabb, dan aulia dan salihin yang kami hauli hari ini ya Rabb, Hubabah Syarifah Badrun, Al-Habib Ja'far Bahrun, jadikan mereka semua saksi di hadapan Nabi Muhammad bahwasanya kami adalah pecinta Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, sampai saat ini mungkin banyak dari umat Rasul-Mu yang tidak peduli dengan ajaran-Nya. Mungkin sampai saat ini sangatlah banyak dari keluarga muslimin yang anak-anaknya tidak mengenal Nabi-Nya Muhammad. Ya Rabb, jangan Kau cabut roh kami ya Allah, kecuali Kau telah jadikan kami dan keluarga kami orang yang mencintai Nabi Muhammad. Karena di yaumil mahsyar tidak ada yang mampu menolong kami kecuali Rasulullah. Di yaumil mahsyar tidak ada yang mampu berbicara di hadapan-Mu kecuali yang namanya adalah Sayyidina Muhammad. Di saat seluruh para malaikat terbungkam dan terdiam di hari pembalasan, di saat seluruh para nabi dan rasul terdiam dan tak mampu berbicara di hadapan Allah, seluruh manusia berada di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal dari kepalanya. Mereka berdiri selama 50.000 tahun menanti penghakiman dan pengadilan dari Allah Jalla Jalaluh. Di antara mereka mengatakan, ya Rabb, sudah masukkan saja diriku ke dalam neraka, aku tak mampu berada di padang mahsyar. Akan tetapi di saat itu ketika seluruh manusia datang kepada Nabi Adam meminta keringanan dan pertolongan, apakah yang dikatakan Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Nabi Adam mengatakan diriku, diriku. Kalian uruslah dirimu sendiri, aku tak mampu memberikan pertolongan. Maka mereka pergi ke hadapan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan ucapan tersebut. Mereka menghadap kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengucapkan ucapan tersebut. Akan tetapi ada seorang Nabi dan Rasul yang mungkin sampai saat ini kami lupakan perjuangannya, kami lupakan pengorbanannya, kami lupakan namanya, kami lupakan cintanya. Di hari tersebut beliau dengan gagah beraninya mengatakan di seluruh umat manusia, bukan hanya umat Rasulullah, akan tetapi umat seluruh para nabi dan rasul. Beliau mengatakan dengan keberaniannya, Analaha, Analaha. Nabi kita Muhammad, beliaulah yang mengatakan, aku yang akan meminta pertolongan kepada Allah, aku yang akan minta keringanan kepada Allah.
hadirin hadirat, dialah sang Nabi yang sampai saat ini kita tinggalkan salat yang diajarkan olehnya Nabi Muhammad, yang kita tinggalkan syariatnya, yang kita tinggalkan ajarannya, yang kita lebih memilih harta dunia dibanding mempelajari dan memahami syariatnya Nabi Muhammad. Ketahuilah di yaumil mahsyar, hanya namanya lah yang agung, hanya namanya lah yang mulia. Di saat para nabi dan rasul terdiam dan tak mampu berbicara, dialah Sayyidina Muhammad yang mengatakan, aku yang akan meminta pertolongan kepada Allah. Maka hadirin hadirat, fasajadan nabiyyu Muhammad, maka sujudlah Rasulullah, sujudlah sang Nabi yang mengajarkan kepada kita sujud. Sujudlah sang Nabi yang mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah. Tidak ada satupun yang berani sujud di hari itu kecuali kekasih kita Sayyidina Muhammad. Maka dengan sujud yang agung dari makhluk teragung Nabi Muhammad, Allah mengatakan irfa' ra'sak. Allah dengan lembutnya berbicara kepada kekasihnya dan mengatakan, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Di hari itu tidak ada yang diajak bicara kecuali Nabi kita hadirin. Di hari itu tidak ada yang berbicara dengan Allah kecuali Nabi kita hadirin. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, Allah mengatakan, wasal tu'ta, mintalah, mohonlah wahai kekasihku Muhammad, apa yang kau inginkan. Itu adalah bentuk dari ayat Al-Quran yang Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh telah diangkat kemuliaan Nabi Muhammad, bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat. Tidak ada nama termulia kecuali nama Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah mereka yang memuliakan nama Nabi Muhammad, mengagungkan nama Nabi Muhammad, cinta memuji Nabi Muhammad. Karena di hari esok, di hari kiamah, nama yang paling agung setelah nama Allah hanyalah nama kekasihnya yang tercantum bersandingan di setiap arsh, setiap tiang-tiang arshnya Allah. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah mengatakan, wasal tu'ta, minta ya Rasulullah. Wasfa' tusyaffa, kau minta syafaat ku izinkan. Bayangkan apa yang dikatakan Rasul. Apakah Rasul di hari itu mengatakan, anakku, keturunanku ya Allah? Apakah Rasul di hari itu mengatakan, ya Rabb, sahabatku, para pejuangku ya Allah? Ketahuilah di hari itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, seraya mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ummati, ummati. Rasulullah mengatakan, umatku, umatku. Rasulullah di saat itu tidak lupa dengan kita hadirin hadirat. Maka lantaskah kita saat ini, pantaskah kita saat ini melupakan Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad hidup, beliau tidak lupa dengan kita. Ketika Nabi Muhammad menghadapi sakaratul maut, beliau tidak lupa dengan kita. Ketika merasakan sakitnya, pedihnya dicabut ruh, Rasulullah menangis. Allah kirim Jibril, Allah utus Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, apa yang menjadikan kau menangis? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, inikah rasa sakitnya sakaratul maut? Maka bagaimana dengan umatku ketika menghadapi sakaratul maut? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak ridha satupun dari umatku masuk ke dalam neraka. Maka Jibril kembali kepada Allah. Jibril mengatakan, ya Rabb, kau tahu apa yang menjadikan nabimu menangis. Kau maha tahu apa yang menjadikan air mata paling mulia, paling suci itu menetes. Apa? Katanya, karena dirinya tidak ridha satupun dari umatnya masuk ke dalam neraka. Maka apa kata Allah? Kulli habibi Muhammad, katakan wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad Rasulullah,
inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Katakan kepada kekasihku Muhammad, aku akan membahagiakan dirinya dan tak akan menjadikan dirinya bersedih dengan melemparkan umatnya ke dalam neraka. Maka ya Allah, jadikan semua yang hadir berkumpul dengan nabinya di akhirat, berkumpul dengan nabinya di syurga, berkumpul dengan nabinya di padang mahsyar. Maka ya Rabb, jangan kau pisahkan kami dari Nabi Muhammad, satukan kami dengan Nabi Muhammad. Dan bahkan ya Rabb, di hari yang mulia ini kami berharap tidak ada satu pun dari kami yang wafat kecuali kau hadirkan rohnya Rasulullah di hadapan kami ya Allah. Jadikan diri yang mulia tersebut, jadikan ruh yang mulia tersebut, jadikan Rasulullah adalah orang yang akan menuntun lisan kami mengucap kalimat terakhir di kehidupan kami. Jadikan Rasulullah yang menuntun lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi jahin Nabi, ya Rabb dengan keberkahan Rasul pandang semua yang hadir, pandang semua yang hadir, pandang semua yang hadir dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Jangan kau biarkan satu pun dari kami keluar masih memikul dosa ya Allah. Jangan kau biarkan satu pun dari kami masih berlumuran dosa ya Allah. Jadikan dengan keberkahan Nabi-Mu Muhammad semua keluar dari tempat ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Rabb, dengan keberkahan para aulia, dengan keberkahan para salihin, jadikan semua yang hadir berkumpul dengan mereka di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan ya Rabbi ya Allah, kami berharap tidak ada satu pun dari kami yang memiliki penyakit. Kau sembuhkan penyakitnya zahir dan batin ya Allah. Kau angkat kesusahannya ya Allah. Kau ringankan bebannya ya Allah. Ya Rabb, jadikan semua yang hadir tidaklah wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah, tidaklah wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah, tidaklah wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, kami bersaksi di hari ini kau buka gerbang ijabah-Mu ya Allah, kau buka gerbang kedermawanan-Mu ya Allah. Maka jangan sampai satu pun pulang tanpa membawa hasil apapun ya Rabb. Jadikan mereka semua pulang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Jadikan mereka pulang membawa syafaat dunia dan akhirat. Dan ya Rabb, kami meminta kepadamu semoga kau panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Kau panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami berharap ya Rabb, dengan setiap doa kami semoga seluruh panitia pelaksana diberikan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lelah mereka, capeknya mereka tidak akan menjadi sia-sia karena menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Rabb, kami berharap kepada seluruh aparatur yang membantu atas terselenggaranya acara pada hari ini, semoga semuanya akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam syurga Firdaus al-A'la. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. واهدنا الحسنى بحرمتهم ومعافاة من الفتن يا رب وأمتنا في طريقتهم. Ya Rabb, wafatkan kami semua di jalan Nabi-Mu Muhammad, wafatkan kami di jalan para kekasih Nabi-Mu Muhammad. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha lilkhatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam Rami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana Rami. Ya Rabbi bil Mustafa
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.